Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 7-11 Oktober 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokannya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana seperti mendapatkan menu sore, ada juga saham scalping dan juga yang lainnya. Antek Saham memiliki membership yang premium. Jika tertarik, teman-teman akan mendapatkan benefit yang ada di sini. Untuk info selengkapnya boleh menghubungi saya melalui Telegram atau link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Jadi kita berkomunikasi di YouTube ya, dan juga teman-teman akan mendapatkan benefit yang di YouTube, yaitu mendapatkan eksklusif konten seperti analisa dari Big Banks, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video. Seperti yang sudah saya upload ya di sini, saham-saham menarik yang akan naik untuk tanggal 7-11 Oktober khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik juga setiap harinya. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak benefit hanya dengan biaya 30.000 saja per bulan. Antek Saham juga memiliki program ya, buka akun Valburi. Melalui Antek Saham, teman-teman akan mendapatkan benefit secara gratis, yaitu mendapatkan rekomendasi saham. Jadi secara gratis teman-teman sudah mendapatkan saham-saham menarik sesuai dengan yang saya bagikan ya, lengkap dengan trading plan. Kemudian mendapatkan grup premium khusus nasabah Valburi yang mendaftar melalui link Antek Saham. Kemudian mendapatkan market update ya yang akan kita lakukan besok di minggu malam. Oke. Jadi yang ingin bergabung menjadi nasabah Valburi melalui Antek Saham boleh langsung daftar melalui link yang ada di sini atau menghubungi admin kita melalui nomor ini ya, nomor WA. Dan untuk info selengkapnya boleh dihubungi admin saja. Oke? Jika tertarik boleh langsung daftar saja dengan minimal deposit 5 juta dan aktif bertransaksi, teman-teman akan mendapatkan benefit ini secara lifetime. Oke, sekian infonya. Untuk info selengkapnya boleh hubungi admin dengan nomor WA 0858 1084 8955. Sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan terlebih dahulu. Untuk Cuan boleh kita lihat ya, sesuai analisa kita dia akan turun ke area support dan juga area demand di sini, dan boleh kita lihat setelah mencapai demand Cuan membuat rejection ya. Karena memang area demand ini cukup kuat, jadi Cuan berhasil reject di area demand-nya. Dan view saya pada Cuan untuk minggu depan akan lebih dominan untuk bergerak naik karena ada rejection di sini. Jika kita lihat di time frame 1 jamnya, dari sini terlihat ada rejection di area demand, jadi ada potensi Cuan akan bergerak naik minimal ke sini ya. Ada satu resisten di harga 7575, lalu ke area supply-nya. Oke, ini menjadi target naik pada Cuan. Tetapi jika breakdown demand lagi, maka Cuan akan lanjut bergerak turun ke dua support, yang pertama 5825, kemudian 5275. Nah, sekarang kita cek dulu dari volumenya untuk Cuan di hari Jumat. Kita lihat masih ada distribusi ya, walaupun memang volumenya udah mulai mengecil. Kita lihat di sini 1 minggu terakhir, oke, tergolong netral ya di sini. Dan juga asingnya tidak terlalu banyak masuk. Asingnya tidak terlalu keluar banyak ya di sini. Dan YU masih beli. Kemudian kita lihat 1 bulan tanggal 4. Nah, jika kita lihat 1 bulan terakhir, maka BB masih akumulasi dengan average 8.222. Jadi BB-nya masih nyangkut di atas ya. Jadi ada potensi Cuan akan bergerak naik minimal ke area 7.575 sampai ke area supply-nya. Jadi secara akumulasi bulanannya masih menarik. Jadi ada potensi pada Cuan akan bergerak naik minimal ke sini dulu 7575. Lalu jika bisa break area ini, maka Cuan akan lanjut bergerak naik ke supply kita di 7950 sampai 8175. Nah, untuk area yang paling penting dipantau yaitu area demand-nya ya, 6800 sampai 7175. Jika di breakdown maka wait and see lagi pada Cuan, tetapi jika ada rejection atau candle bullish di daily-nya, maka teman-teman boleh entry saja dengan target di 7575. Nah, sekarang karena belum ada konfirmasi, maka saya tidak membagikan trading plan-nya. Jadi hanya view saja. Untuk view saya akan lebih dominan untuk bergerak naik pada saham Cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh teman-teman lihat di sini sesuai analisa kita ya. Dia akan cenderung sideways di area demand 8425 sampai 8550
dan juga supply 9.200 sampai 9350. Dan boleh kita lihat pergerakannya masih 1S di sini. Nah, sekarang dia menuju area demand-nya ya. Jadi ada potensi setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali. Tapi tetap perhatikan jika demand 8425 ini yang ada huruf D-nya di breakdown, maka TPI akan bergerak turun kembali ke support 7.800 sampai 7675. Tetapi jika ada rejection seperti di sini ada candle bullish, maka dia akan bergerak naik kembali ke area supply yang ada tanda S di 9.200 sampai 9350. Untuk pergerakan naik selanjutnya, maka tunggu TPI breakout dulu area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka dia akan memasuki area 9.900 sampai 10.000. Nah, jika kita lihat dari volumenya, akan terlihatnya nantinya. Volume 1 bulanannya masih netral di sini. ZP AKBK masih akum, dan yang jual DP PDAF yang jual. Secara di tanggal 4 Oktober atau hari Jumat kemarin ada small distribusi ya. Dan boleh kita lihat di sini pergerakan dari TPIA bergerak turun. Jadi jika masih ada buangan dari AK dan DP, maka TPIA masih berpotensi untuk bergerak turun. Tapi boleh teman-teman lihat juga yang akum 1 bulan terakhir ini adalah broker ZP, AK, dan BK. Jadi boleh pantau ketiga broker ini di hari Senin sampai 1 minggu ke depan. Secara teknikal seperti itu ya, dia akan cenderung 1S dulu, naik turun di area demand dan juga supply-nya. Jika ada rejection di area demand, teman-teman boleh entry, tetapi jika belum ada, maka lebih baik wait and see dulu pada TPIA. Oke, untuk trading plan belum ada karena memang masih nanggung, belum ada konfirmasi juga, dia masih berpotensi turun ke area demand dulu. Lalu nanti kita lihat bagaimana reaksinya di area demand, apakah ada konfirmasi untuk bergerak naik atau tidak. Oke, boleh pantau area-area yang ada pada chart. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam, trading plan kita sudah hit, buy on breakout, walaupun memang sekarang masih floating loss ya. Boleh kita lihat jika entry di 1550, maka untuk sekarang floating loss minus 1,50%. Tapi masih bagus, karena dia baru breakout, penurunan ini biasa saja ya. Biasanya akan seperti itu. Dia akan koreksi dulu, supaya biasanya para retail cut loss ya. Jadi setelah di breakout, biasanya retail akan masuk pada saat breakout, kemudian dibawa ke bawah di sini, diturunin dulu supaya retailnya cut loss, dan nanti dinaikin lagi seperti ini. Jadi untuk Antam masih menarik. Selama di atas support yang di sini, 1475, maka view Antam masih akan ke atas ya, minimal ke 1640 di target kita. Jika kita lihat di sini dari volumenya, terlihat 1 bulan terakhir masih distribusi dari YU, tapi AK-nya mulai akum di sini ya. Di hari Jumat kemarin, oke, terlihat AK akum. 1 minggu terakhir dulu. Nah, terlihat di sini AK, ZP, dan yang lainnya akum cukup banyak ya di sini. Jadi memang pergerakan naik dari Antam ini diikuti dengan akumulasi dari bandar. Jadi sangat berpotensi ya untuk Antam melanjutkan rally-nya sekali lagi minimal ke 1640. Jadi yang punya Antam boleh hold dulu. Boleh hold dengan target di 1640 dan stop loss di 1460. Jadi jangan kebalik ya, di sini 1640 untuk targetnya dan stop loss-nya di 1460. Target kedua saya buatkan dulu di sini ya. 1720. Jadi jika mencapai target kedua, maka teman-teman akan mendapatkan profit 10%. Dan tadi untuk target pertama akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss 5,81%. Stop loss-nya di sini dan average pembelian di 1550. Oke, jadi boleh pantau support 1475. Jika belum di breakdown, maka arah dari Antam akan lebih cenderung untuk bergerak naik, tetapi jika support ini di breakdown, maka Antam berpotensi turunnya ke support yang di sini. Jadi boleh pantau support di harga 1475 yang menjadi support kuat pada Antam. Oke, karena sudah ada trading plan-nya, maka teman-teman boleh ikuti saja bagi yang mau, tetapi jika gak mau resiko 5%-an, maka jangan diikuti supaya nanti sesuai dengan risk reward yang bisa teman-teman terima. Lanjut ke, jadi view saya lebih cenderung untuk bergerak naik ya, karena memang sudah breakout area supply, jadi view saya dia akan lebih cenderung untuk naik ke 1640. Lanjut ke saham yang terakhir, ada Pegas.
Oke, untuk Pegas, sesuai analisa kita juga ya, di minggu yang lalu, setelah mencapai support ada potensi dia akan bergerak naik karena di sini sebelumnya sudah menandakan rejection di tanggal 20 September. Jadi support ini dites lagi dan boleh kita lihat dia bergerak naik ke resisten 1500. Lalu untuk pergerakan dari Pegas ini selanjutnya harus bisa breakout dulu ya resisten 1500 untuk bergerak naik ke area supply 1540 sampai 1585, maka dia harus bisa breakout dulu resisten di 1500. Jika resisten ini tidak mampu di breakout, maka Pegas akan turun lagi ke supportnya di 1435. Nah, jika kita lihat dari broker summary-nya, di sini terlihat 1 minggu terakhir ada buangan ya dari BK, dari asing. Tapi di hari Jumat sepertinya ada akumulasi, oke. MG akumulasi ya di hari Jumat, tapi hati-hati biasanya MG ini akan guyur lagi ya di besoknya. Jadi view saya pada Pegas masih agak lebih cenderung untuk bergerak turun, dan juga setelah mencapai 1500 dia menandakan rejection. Jadi untuk Pegas pantau saja resisten di 1500. Jika resisten ini bisa di breakout, dia akan lanjut naik ke 1540 sampai 1585. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka Pegas akan turun lagi ke support di 1435. Kemungkinan karena trennya sudah patah, dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi sebaiknya wait and see dulu untuk Pegas sampai dia mencapai support 1435 atau break dulu resisten 1500. Karena secara yang tadi broker summary-nya masih kurang menarik, boleh kita lihat di sini. Dari indikatornya terlihat kalau volume dari Pegas ini cenderung merah ya. Sudah 1 bulan terakhir cenderung merah, hanya hijau beberapa kali dalam 1 hari. Jadi lebih baik wait and see dulu pada Pegas, apalagi yang akum MG yang biasanya di besoknya akan dijual lagi atau diguyur. Jadi berpotensi di hari Senin atau Selasa nanti Pegas akan turun kembali ke support 1435. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika tertarik join ke premium atau di YouTube, ataupun bergabung menjadi nasabah di Valburi, boleh hubungi admin atau menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.